Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran IPS untuk asinkron. Namun karena minggu ini kita belum melakukan PTM, maka untuk kelas A sampai I rencananya tadi mau ikut Zoom semua ya, Nak ya. Tapi ternyata akun sekolah ini ada masalah nih. Yang sedianya bisa 500 siswa, ternyata hanya bisa 100. Oleh karena itu Bapak rekam ya, nanti Bapak akan masukkan ke YouTube ya. Nanti Bapak akan upload di YouTube setelah ini. Oleh karena itu pembelajaran kita tidak lama. Kita 9-10, kita bangsa 10 sampai 15 atau 20 menit saja ya, berkaitan dengan persiapan kita mau memasuki PTS untuk minggu depan ya. Oke. Materi sudah Bapak share di Schoology dan juga jangan lupa untuk absensi ya. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita gunakan Schoology dan juga Zoom meeting. Bapak akan share screen untuk materi kali ini untuk mempersingkat waktu ya. Bapak akan share screen, akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan dinamika penduduk. Ya. Dinamika penduduk. Oke. Share screen Bapak, kelihatan nak? Kelihatan Pak. Dengan yang telah Bapak share di Schoology. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Benua Asia telah kita pelajari di video kemarin, ya. Kemudian jumlah pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk Amerika. Nah, ini data 2005 sampai 2015. Ya, benuanya 987 juta jiwa. Nah, kemudian 2016-nya jadi 1 miliar lebih. Ini pertambahan penduduknya sangat cepat ya, 0,9, lumayan cepat. Nah, kalau kita lihat kepadatan penduduknya seperti itu. Ini nggak begitu jelas legendanya ya. Yang warna oranye itu warna ini dan seterusnya. Oke, komposisinya seperti ini. Warna ini itu adalah 15 sampai 65 yang biasa disebut dengan angka produktif ya. Kurang 15 tahun ini tidak produktif dan ini sudah tidak produktif juga ya, 65 ke atas 10%. Di bawah 15 tahun itu ada 24%. Ini adalah komposisinya di Amerika. Oleh karena itu ini adalah masuk di dunia kerja ya di Amerika. Oleh karena itu mungkin pertumbuhan ekonominya bisa lebih tinggi karena pengaruh dari jumlah penduduk yang produktif. Ya. Kualitas penduduknya bervariasi ya. Ada negara Amerika Serikat sangat bagus, Kanada, Argentina, Chili lumayan. Namun negara-negara yang sedang seperti Indonesia itu ada Brasil, Argentina, Meksiko. Namun ada juga yang di bawah Indonesia ya, ada Suriname dan juga Panama dan lain sebagainya. Ya, pada tingkat pendapatan, peta pendapatan ya. Kalau kita lihat Amerika Utara itu, kalau sini lihat legendanya itu adalah hijau, itu sangat tinggi, kemudian tinggi, yang tinggi nggak ada ya, malah rata-rata sedang ya, middle ya. Oke, itu adalah untuk di Amerika. Berikutnya ras benua Amerika. Ras benua Amerika diambil dari Wikipedia, boleh kalian juga belajar di situ. Penduduk aslinya Eskimo, Indian, itu kulit merah. Kemudian imigrannya Inggris, Prancis, Amerika. Kalau kita lihat sejarah ya, yang menemukan benua Amerika itu adalah
orang-orang Eropa ya, artinya banyak sekali penduduk yang dari Eropa. Kemudian dari kulit hitam juga, yaitu Negro ya. Di situ ada etnik yang tidak lepas dari praktek perbudakan, dan juga ada campuran ras mestizo, campuran mulatto dan Sambo dan lain sebagainya. Silahkan pelajari ulang di buku ya. Penduduk bisa kalian klik di Wikipedia, ada seperti itu. Dan kalau kita lihat yang terbawah, Suriname itu ada 22,8% orang Jawa di negara ini. Ya, tidak lepas dari proses dulu Indonesia kan dijajah Belanda, sedangkan Suriname adalah jajahan Belanda juga, sehingga banyak tenaga kerja orang Jawa yang sampai sekarang masih eksis dengan Jawanya itu di Suriname, 22,8%. Banyak orang penting juga di situ ya, ada perdana, ada menteri, ada pejabat-pejabat dan seterusnya. Budaya dan bahasanya itu dibagi dua, ada Amerika Utara dan Selatan. Ada tarian, ada baju, ada makanan dan lain sebagainya yang itu sudah mendunia ya. Kalian mungkin tidak lepas juga dari makanan-makanan Eropa tersebut ya. Di situ ada sekitar kita ya, McD, kemudian KFC dan lain sebagainya. Dan juga tayangan-tayangan televisi dan perfilman. Budaya di Amerika ini, khususnya Amerika Utara, memang sangat maju. Ini gambarannya, untuk bahasanya di sebelah kanan ya. Oke, nanti lebih jelasnya kalian bisa baca. Untuk agamanya di Amerika Utara itu banyak menganut agama Kristen ya, baik Katolik maupun Protestan, ada Hindu, ada Buddha, Yahudi. Kemudian di Amerika Selatan itu dominasi oleh Katolik, Roma ya. Di Argentina, di Brazil, di Bolivia dan lain sebagainya itu Katolik Roma, dan sedikit yang menganut Islam, Hindu dan Protestan. Dan juga banyak masih animisme di sana. Ini adalah petanya ya, peta dari agama tersebut. Ya cenderung ke ke Kristen ya. Oke, dinamika penduduk Eropa. Kalau kita ketahui, Eropa memiliki jumlah penduduk yang tidak sebesar di mana Asia, karena jumlah penduduk di satu negara China pun tidak bisa dikalahkan jumlahnya oleh Amerika. Ya. Pada tahun 2005, 730, 2015, 10 tahun berikutnya itu hanya 742, artinya hanya naik 12 juta dalam setahun. Penambahan itu lebih rendah dari Asia dan Afrika. Ya, karena orang Eropa itu memang tidak banyak punya anak ya, karena nggak tahu seperti apa di kondisi di Eropa itu. Selanjutnya kepadatan dan komposisi penduduk. Nah, kalau kita ketahui komposisinya sama sebenarnya, 15 sampai 65 itu 67%, kurang dari 17%. Kalau di Amerika tadi 25% ya kalau nggak salah ya, di atas 65, 16%. Artinya banyak usia tua ya juga di sana, 16%. Karena angka harapan hidupnya lebih tinggi ya. Oke, berikutnya suku, bangsa dan agama di Eropa. Ini diambil dari buku ya, nanti silahkan baca buku lagi. Ini Bapak ambil dari buku bangsa Nordik, Alpen, Mediterranean, Slavia, dan juga Dinarik. Memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Misalnya Nordik itu adalah rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, muka sempit. Kalau kita lihat orang Norwegia, Inggris, Denmark, ya Eropa agak barat dan utara ya, itu Nordik ya.
Kemudian agamanya ada Katolik Roma itu di Prancis, Spanyol, Portugal dan sebagainya. Kristen Protestan ada di Eropa Utara, kemudian Ortodok ada di Rusia ya kebanyakan, Ukraina dan Bosnia dan Albania itu adalah pemeluk Islam terbanyak ya. Bahkan ada beberapa negara misalnya Prancis, Jerman, Belanda, Islam itu juga menjadi negara dengan pemeluk yang cukup besar ya. Oke. Bahasa dan budayanya, bahasa tentunya Inggris ya kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak negara yang menggunakan bahasa Jerman, kemudian bahasa Prancis, Belanda dan lain sebagainya. Dan bidang ilteknya juga sangat tinggi. Kita di sebelah kanan ada peta ya. Kemudian dinamika penduduk Afrika 2015 itu 1.171.000.000, bertambah 265 juta dari 2005, termasuk banyak ya. Pertumbuhan penduduknya sangat banyak. Nanti silahkan kalian baca karena 2,5% ya per tahun. Ya. Kalau kita lihat petanya adalah seperti ini kepadatannya, walaupun tidak terlalu padat ya, tidak seperti di Asia. Suku bangsanya ini Bapak ambil juga dari buku, silahkan nanti pelajari lagi di buku. Ada res negro, Kaukasoid, ras Kaukasoid dari Eropa, kemudian suku pribumi. Ya, ini adalah suku bangsa di Afrika. Berikutnya bahasa ada Afroasiatika, Nilo-Saharan, Kongo-Saharan, dan juga Khoisan. Ini memiliki ciri-ciri dan jumlah yang banyak di Afrika. Kemudian di Australia, penduduknya hanya 23.900.000. Mungkin lebih banyak penduduk Pulau Jawa ya dibandingkan Australia. Padahal Australia memiliki luas yang sangat luas ya, namun kepadatan penduduknya sangat kecil. Oleh karena itu banyak sekali pengungsi-pengungsi dari negara-negara yang perang itu biasanya yang dituju adalah Australia karena wilayahnya masih sangat sedikit penduduknya. Oke, ras budaya. Sebagian besar penduduk adalah kulit putih, Kaukasoid, karena dari Inggris, dari Asia hanya 7%, asli, aborigin, dan lainnya 1%. Kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang berasal dari Inggris dan Irlandia. Ya. Kita ketahui dulu Australia adalah merupakan pembuangan dari negara-negara Inggris. Agamanya Kristen Protestan, Buddha, Islam 2%, kemudian Hindu 1,3%, budaya beragam, banyak sekali budayanya, dan suku aslinya adalah aborigin. Anak-anak, demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian pelajari di buku, kemudian juga di Wikipedia, dan selanjutnya. Untuk pengumumannya adalah materi PTS adalah bab 1 sampai dengan materi hari ini. Ya, sampai dengan materi hari ini. Soal sebanyak 40 dengan bentuk bisa PG, bisa PG multi, benar salah, menjodohkan, isian singkat, kemudian waktunya 90 menit ya. Dilaksanakan hari Rabu 22 September 2021 secara daring melalui psikologi. Ini adalah pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf karena tidak semua siswa bisa masuk di dalam pembelajaran ini. Nanti Bapak akan share untuk YouTube-nya ya, karena tadi tidak keburu untuk streaming. Oke, sebelum Bapak akhiri, karena kita 9:30 harus melaksanakan kegiatan Jumat Takwa. Ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada? Ya, kalau nggak ada, Bapak cukupkan karena kita harus ikut lagi ke kegiatan berikutnya, yaitu untuk Jumat Takwa. Yang terpenting adalah persiapkan diri kalian dalam menghadapi PTS di hari Rabu minggu depan.
Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.